Siapa yang akan membuat kerusakan paling parah? Skibidi Thomas atau Skibidi Toilet? Di awal kita diperlihatkan kericuhan yang terjadi di seluruh dunia, dari mulai Amerika, Kanada, Inggris, dan tentunya Sodor. Setelah 1 dekade berlalu, insiden tentang terciptanya biofusi sudah lama tidak terdengar lagi. Para lokomotif sudah hidup damai dengan manusia dan menerima fitrahnya masing-masing. Hari itu, Thomas sedang menjalankan tugasnya. Seperti biasa, tidak ada keanehan sama sekali. Tapi tiba-tiba, ledakan besar muncul, membuat orang panik, berteriak dan mencari perlindungan. Thomas bingung akan apa yang terjadi. Sangat edan, makhluk aneh seperti Thomas muncul dengan kepala yang sangat panjang bagaikan ular kasur yang sedang birahi. Makhluk itu membuat kerusakan di mana-mana. Berita menyebar yang menjadikan semua orang bertanya, makhluk apakah itu? Apa jenis biofusi baru atau malah sesuatu yang sangat mengerikan? Berpindah ke BBC News yang mengabarkan kemunculan makhluk mengerikan yang ternyata jenis biofusi baru atau bahkan tingkat lanjut. Pemerintah Sodor memperingati para warga sipil dan para lokomotif untuk tidak bertindak gegabah jika secara tidak sengaja bertemu biofusi jenis baru ini, dan pemerintah Inggris menamai makhluk ini Skibidi Thomas. Tidmouth Station, Profesor menjelaskan kalau biofusi ini adalah tingkat lanjut yang bahkan mendekati sempurna. Profesor juga memberitahu kalau biofusi ini terjadi ketika sel sperma bertemu mani murni dari sumbernya dan digabung menggunakan alat khusus bernama dildo. Dan setelah pencampuran itu selesai, cairan itu harus dimasukkan ke cerobong asap dengan hati-hati, dan masih menjadi misteri siapa orang yang menciptakan teknik terkutuk ini. Profesor juga menambahkan kalau Skibidi takut dengan batu bara, jadi siapkan batu bara untuk berjaga-jaga. Genetic material displaced with mechanical. Berpindah lagi ke BBC News yang mengabarkan kerusakan yang telah dibuat Skibidi Thomas. Penyiar memberitahu kalau 8 miliar orang telah musnah akibat invasi Skibidi Thomas dan hanya menyisakan 2 wilayah, yaitu di Inggris, tepatnya di Sodor, dan Asia di negara yang bernama Jawa. Mereka dinamai kaum 58 yang dipimpin Pupu Papa yang menggunakan teknologi super canggih yang disebut gebrakan sesajen bersama. Hanya itu, penyiar juga mengabarkan kalau kerugian material akibat invasi ini mencapai 2 triliun dolar. Lalu kita berpindah kepada para kereta lokomotif warga sipil yang sedang berjuang menyelamatkan diri dari kejaran Skibidi Thomas. Akibat keadaan yang semakin parah, banyak lokomotif yang mengakhiri hidup mereka. Contohnya adalah Cranky yang sudah stres dengan keadaan yang terjadi. Selain itu, juga banyak kereta yang lebih memilih nge-fly bersama daripada mengakhiri hidup mereka. Invasi Skibidi Thomas terus memburuk, tapi di tengah itu semua kita diperlihatkan sesuatu yang sangat di luar nalar, yaitu kemunculan manusia berkepala kamera. Tapi tenang saja, mereka baik. Mereka bahkan sedang berusaha mencari cara bagaimana untuk mengalahkan Skibidi Thomas. Profesor juga menyebarkan rekaman yang berisi kalau manusia berkepala kamera itu bukan biofusi, melainkan makhluk yang tercipta akibat keegoisan manusia yang selalu ngerekam video pekop pakai kamera kelas atas yang menjadikan makhluk itu tercipta. Emang gak ada obat Profesor satu ini. Lain mesum, beliau juga sangat pintar.
genetic beralih ke penelitian Tidmouth yang dimana manusia berkepala kamera sedang berunding dengan para profesor. Makhluk itu berbicara, mungkin kita bisa mengalahkan mereka dengan cara menggunakan penggabungan antara manusia dan tank tempur. Karena tidak ada cara yang bisa dilakukan lagi, mereka pun melakukan biofusi manusia dan tank tempur dengan menggunakan sukarelawan. Tentunya penggabungan ini membuahkan hasil yang begitu manis. Tapi sangat naas, kepercayaan mereka harus hilang karena invasi mode terbang telah dilakukan. Sekumpulan Skibidi Thomas, mereka bisa terbang bagaikan helikopter. Tentunya dengan keadaan ini menjadi sangat buruk. Berpindah ke BBC News yang mengabarkan kalau mereka putus asa, tidak ada yang bisa dilakukan dan satu-satunya adalah berperang, dan kalau ini gagal maka hancur sudah harapan dunia ini. Pasukan pun dikerahkan dan mereka bekerja keras sekeras mungkin untuk menumbangkan Skibidi Thomas. Adegan ledakan ditampilkan, baku tembak pun terjadi yang membuat perang ini sangat epik di mata penonton. Tapi tunggu dulu, makhluk apa lagi ini? Belum juga beres. Dengan yang sebelumnya mereka malah menemukan makhluk yang sama edannya, toilet berkepala manusia, Skibidi Toilet. Rekaman profesor tersebar lagi. Dia menjelaskan kalau kemunculan makhluk itu juga biofusi, dan profesor juga mengira-ngira kalau biofusi ini terjadi akibat ledakan truk pengangkut tinja yang menyebabkan infeksi massal kepada warga sipil. Dan ending yang tidak kita harapkan, pasukan harus kalah akibat badasnya kekuatan Skibidi Thomas dan toilet. Siapa dia? Apakah dia penyelamat? Dan benar saja, sang mayor telah tiba, siap untuk membasmi para biofusi yang sudah merajalela. Mayor mulai mengidentifikasi para biofusi dari mulai gimana mereka terbentuk, hal apa aja yang mereka tidak suka. Semua rencana sudah disiapkan matang-matang. Dari mulai mengumpulkan pasukan, Thomas, Henry, dan para lokomotif lainnya dikumpulkan. Tak lupa mayor juga mengumpulkan batu bara sebanyak mungkin untuk membasmi para Skibidi. Yang kita tunggu-tunggu pun terjadi. Pertempuran epik akan dimulai. Invasi Skibidi dan mayor dan para lokomotif melawan invasi Skibidi dengan persiapan yang sangat matang, persediaan yang banyak. Nah, tidak mungkin pasukan mayor akan kalah. Dan 1, 2, 3.